apa sih yang perlu ditambah dari skuad sekarang untuk bermain di level berikutnya di kualifikasi Piala Asia U17 Oktober nanti? Coach Nova sempat japri gua, Mas Yuke ada nggak pemain-pemain, dia sebutin tuh. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais, dan kembali lagi akhirnya bersama Bang Yuke. Halo, Gimana Bang? Capek sih. Capek. Tapi kita gak akan pernah lelah untuk ngebahas para pemain muda kita untuk bisa grow up lagi ya. Setelah kemarin kita menyaksikan pemain timnas U16 ya, timnas U16 Indonesia meraih peringkat ketiga nih Bang di ASEAN U16 Championship. Kalau menurut lo sendiri gimana performa mereka di sepanjang turnamen? Ya overall kalau kita lihat sebenarnya memang mereka masih perlu waktu ya untuk bisa mendapatkan chemistry. Itu yang paling penting karena di usia seperti ini mereka masih sangat labil dan kompetisi yang menjadi rujukan untuk pembentukan tim ini juga sudah lama berakhir ya, seperti EPA Suratin. Jadi banyak sekali yang juga dipantau akhirnya oleh Coach Nova dan kawan-kawan dari kompetisi swasta ya, seperti Liga Top Score yang ternyata memang banyak sekali menyumbang pemain-pemain di skuad utama dari AFF kemarin. Ada 16 saya catat. Ada 16. Dan itu tentu tidak mudah untuk meramu pemain-pemain yang ada dengan waktu yang terbatas. Jadi gue pikir performa kita harus diakui memang ada progres dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan sampai semifinal ya. Terutama dari 2 laga terakhir itu kelihatan sekali bagaimana Coach Nova sudah mulai menemukan chemistry-nya. Di laga pertama masih ada eksperimen, laga kedua malah ganti, hampir satu tim ganti kan. Laga ketiga mulai kembali lagi ke tim utama terakhir lawan Filipina. Terakhir kan lawan Vietnam. Sebelum lawan Vietnam. Australia. Penyisihannya ya. Terakhir lawan Filipina kan. Itu baru kelihatan. Kemudian semifinal yang lawan Australia itu baru tim utamanya. Sayangnya memang kita main 10 orang di pertengahan babak pertama. Jadi plan yang direncanakan oleh Coach Nova nggak berjalan. Tapi lagi-lagi tadi gue bilang ada progres yang bagus, nggak lihat dari hasil ya, tapi dari bagaimana perkembangan tim ini maupun secara individu itu meningkat pesat menurut gue di 2 laga terakhir. Australia itu nggak pernah kebobolan sepanjang penyisihan. Bobolnya sama kita gitu. Dan kita walaupun para pemain ini harus tampil dengan 10 orang sampai akhir permainan, tapi intensitas mereka, spirit mereka itu terjaga. Itu hal positif yang harus kita hargai. Gue pikir itu yang poin penting sih. Nah kan lu juga mungkin sudah menyimak bagaimana pernyataan dari Coach Nova ya. Dia tidak mencari juara di ajang ini gitu loh, tapi memberikan kesempatan bermain. Ini gue mungkin koreksi kalau gue salah ya. Kayaknya baru ini di setiap turnamen kelompok umur ya beberapa tahun terakhir kayaknya semua pemain yang dimainin semuanya ya Bang, termasuk sampai ke kiper-kipernya gitu, dapat menit bermain semua gitu, dan menit bermainnya nggak sedikit, lumayan semuanya. Ini hal yang luar biasa sih menurut gua. Iya, artinya Coach Nova benar-benar mengejawantakan rencananya dia ya, bahwa ini bukanlah target, dia ingin melihat semua performa para pemainnya tanpa terkecuali. Dari 23 nama nggak ada yang tersisa ya, semua main ya. Artinya bahwa memang ini tujuan yang sudah dia rencanakan. Nah, kita sebagai penonton atau juga penggemar sepak bola maupun netizen ini harus melihatnya secara bijak. Jangan bicara hasil-hasil ya, tapi lihat bagaimana progres ini ke depan. Karena AFF U16 ini hanya sasaran antara. Sasaran antara untuk target yang lebih penting, yaitu kualifikasi Piala Asia nanti U17. Yang ujungnya nanti bonusnya kalau kita lolos, alhamdulillah kita ke Piala Dunia U17 2025. Itu yang sebenarnya rangkaian panjangnya harus kita lihat secara makronya, jangan mikronya ya. Karena di usia kelompok umur ini walaupun juara pun juga nggak akan mengubah peringkat kita di FIFA. Iya benar. Jadi buat apa kita serius mau juara gitu? Kalaupun juara ya bonus lah. Tapi yang terpenting kan bagaimana kita mengkaderisasi pemain-pemain masa depan ini sampai di mana level mereka. Apakah mereka nanti akan tetap existing di level senior atau malah menghilang? Nah itu kan dia itu yang coba dibangun mindsetnya oleh Coach Nova ya. Dia mencari pemain yang unggul, pemain yang bermental juara. Itu yang akan dia coba terus kerek ke atas gitu loh. Jadi jangan kita hakimi sekarang gitu. Wah nih kan tadi gue sempat lihat di medsos udah dimaki-maki segala macam. Oh iya? Ada. Waduh. Masih udah jangan banyak ngomong lah Coach Nova. Dibantai nanti juga bakal dibantai lagi sama Australia gitu. Saya bilang aduh ini sayang sekali ya di saat kita sedang membangun tim nasional usia muda yang sekarang sedang sangat baik progresnya gitu. Tapi masih ada aja nih yang timeline yang nyampah gitu menurut gue, yang nggak produktif lah. Iya benar-benar. Tapi memang perlu diingatkan ya ke para pemain itu juga jangan cepat puas ya, karena kan dulu kan waktu U16 pas juara terutama 2018 popularitas mereka langsung meningkat pesat ya, dan ini harus dijaga betul ya untuk para pemain kita, para pemain muda ya, dan ini benar-benar dijaga juga sama Coach Nova ya Bang. Iya setuju sekali karena kita bisa lihat sekarang
timnas U16 eranya Fahri 2018 itu ya sebagian kecil yang masih existing di senior kan ya. Kayak Fajar, Hernando, Bagas, tidak banyak. Artinya ini juga menjadi salah satu cerminan ya. Apakah hal yang sama juga akan terjadi di tim ini? Kita akan lihat bagaimana. Soalnya ini kan masa yang labil ya, usia 16 nih. Kadang-kadang mudi-mudian juga. Dan ini pintar-pintarnya dari staf pelatih juga, termasuk psikolog ya, Bu Asti, untuk bisa menjaga atmosfer dan juga feel-nya mereka supaya mereka nyaman di tim ini. Wajar kalau mereka naik turun. Nah ini yang gue pikir kita harus lihatnya lebih jauh ke depan. Semoga aja nih suasana yang sudah kondusif di timnas U16 ini, staf pelatih dan pemain sudah bisa kerjasama. Semoga dengan perjalanan waktu yang masih ada, mereka semakin engage lagi gitu ya, dan menghasilkan permainan yang lebih baik. Nah kemarin Abang udah juga nyinggung soal pemain Liga Top Skor, salah satunya adalah yang bersinar Zabi Goli, dan agak cukup mengejutkan juga dia terpilih menjadi pemain terbaik. Tapi sebenarnya ini kan biasanya kalau pemain terbaik kan dari yang menang. Tapi ini kalau kita berkaca dari performa Zabi Goli ya layak dia. Betul. Harus diakui layak gitu Zabi Goli. Nah Abang sendiri sudah melihat kiprah dia dari sejak usia dini di LTS itu seperti apa sih profil si Zabi Goli ini sebenarnya? Ya memang sudah kelihatan sih dari dia bermain di usia 12, 13, timnya 14, apa dia Bang di LTS? Remaja masa depan. RMD. Punyanya Pak Haji Daus. Mesnya tuh di Tebet. Mesnya di Tebet. Jadi ini dia ini termasuk generasi yang memang punya talent ya isinya. Dan dia sama Fabio itu dua dari Fabio Aska yang lemparan jauh itu dia dua pemain, Fabio Aska Irawan ya. Iya betul. Itu dia dua pemain yang asal dari RMD yang direkrut oleh Persija setelah dia main di Top Skor. Nah ya beruntungnya tim-tim EPA itu begitu. Mereka ngambil pemain yang sebelumnya main di SSB. Kemudian pas dipanggil ke timnas, namanya yang muncul, nama klubnya. Bukan nama SSB. Padahal yang luar biasa bagaimana menciptakan pemain itu kan SSB ya. Makanya gue kalau pas kesempatan siaran gue selalu sebut tuh, ini dari SSB RMD, ini dari SSB Akademi Persib Cimahi kayak Nazriel itu kan, supaya mereka punya kebanggaan nih. Kalau klub EPA-nya tuh ya tinggal ngambil doang. Dia kan, nah itu yang gue pikir juga kita harus ubah ya. Ketika PSSI memanggil pemain, dia harus juga mencantumkan asal SSB-nya. Kalau khusus pemanggilan untuk kelompok usia. Betul. Itu kan apresiasi ya. Supaya benar. Ini menjadi penyemangat untuk pembina-pembina di bawah kecil kelihatannya, tapi itu penting karena buat mereka ini kan portfolio SSB ya. Ternyata udah menghasilkan pemain-pemain tim nasional walaupun kelompok umur. Tapi kan ini kan bisa memantik spirit adik-adiknya. Oh, ini bisa mau jadi saya mau jadi Goli nih gitu kan. Saya mau jadi Nazriel nih, saya mau jadi Mirza gitu kan. Itu yang gue pikir juga harus dilakukan ke depannya. Kalau kita mau gairah sepak bola usia muda kelompok umur ini terus meningkat, karena kan memang sources kita kan dari situ. Betul. Kita harus ciptakan suasana itu menurut gue sih. Nah, Goli lagi tadi Bang, gimana Goli ini sebenarnya? Goli memang gue sempet chattingan sama Pak Haji Daus ya. Dia cerita bahwa Goli ini memang pemain yang sudah lama dia dapatkan dari Bekasi. Jadi RMD ini memang banyak cari pemain keluar kota Ada dari Medan, ada dari Cianjur, ada dari Garut. Jadi banyak. Goli termasuk yang dari Bekasi. Jadi dia sempat bermain juga di SSB Bekasi, kalau nggak salah di Garuda Garuda Muda Bekasi. Terus karena di sana sedikit kompetisi yang kompetitif, yang berjenjang kayak di Jakarta ya, kayak Top Skor. Akhirnya Pak Daus ambil Goli ke Jakarta, dan dia berapa kali ya bawa RMD itu, gue lupa peringkat berapa gitu, tapi dia selalu sampai di 4 besar gitu. Termasuk dia juga sering jadi man of the match ya. Jadi gue kira ini memang ini tidak bohong bahwa pemain yang kualitas itu berasal dari kompetisi yang kompetitif. Dan itu dirasakan betul. Kita udah lihat Goli sekarang, dia nggak tahu Goli dulu kecil kayak gimana. Itu pelatihnya yang berdarah-darah itu untuk bikin dia menjadi pemain yang punya kualitas gitu. Iya benar. Selain Goli juga ada banyak juga ya, para pemain juga performanya menonjol sih. Ya mungkin Goli memang top scorer kita ya. Dengan 5 gol gitu, bukan top scorer tapi top scorer kita. Terus ada Fandi Ahmad juga, terus salah satu Fabio juga lemparan jauhnya juga lumayan. Oke, dia punya beberapa umpan kunci. Terus Putu Panji kaptennya. Ini salah satu yang mungkin nggak pernah diganti ya, selalu jadi starter. Dia itu Putu Panji, terus biasanya Alfredo, terus betul. Mirza, itu kan spot-spot utama ya, termasuk kiper Nur Iksan. Itu kan jadi dari kiper, terus belakang, tengah, depan. Itu memang udah ada pilarnya sebenarnya. Tinggal yang lainnya itu ngisi-ngisi aja. Karena kan kita harus lihat bahwa sebenarnya
perbedaan dari tim pertama sama tim kedua tuh di eranya Nova ini relatif tipis ya. Iya, kedalamannya. Karena mereka kualitasnya ya 11-12 lah. 11-12 betul. Tinggal kayak misalnya kita bicara Jo Solong ya, pemain dari Farmel. Sebelumnya kan diragukan kan jadi serepnya Mirza. Ternyata dia kemarin wah, 2 laga terakhir tuh iya benar. Ditunjukin bahwa dia punya kualitas dan ya syukurlah bahwa pada akhirnya dia dapatkan momentum itu, dia bikin 3 gol. Golnya tuh gol-gol indah ya. Iya benar. Termasuk yang kemarin tuh backheader. Iya, dia backheader 2 kali kayaknya deh. Iya, itu salah satu keunggulan tim Nova ya. Dia punya, ini contoh aja ya, di lini depannya punya 2 striker yang karakternya berbeda. Iya. Kayak Mirza kan lebih banyak mengandalkan speed, power ya, kecepatan gitu ya. Terus ketajaman, ground pass-nya juga, shooting-shootingannya. Kalau Jos ini lebih sebagai shielder, tembok, terus mantul-mantulin. Nomor 9 murni lah. Kalau si Jo Solong itu ya, karena dari posturnya juga kan. Tapi pelari dia. Iya, karena emang juga. Di Renova ini nggak ada striker yang matok. Iya, dia harus kerja gitu. Dan itu Jos bisa transformasikan keinginan itu gitu. Iya. Yang satu lagi mungkin satu pemain keturunannya yang paling menonjol Matthew Baker ya. Oh, bagus. Bagaimana ketenangannya, kualitasnya, dan memang dia ditempa di kompetisi di Australia kan. Betul. Ya, jadi memang salah satu yang menonjol juga Matthew Baker. Gua harap memang yang seperti Baker ini yang bisa kita datangkan ya. Artinya yang sudah teruji dari kompetisi di luar negeri, pemain diaspora ya kita bicara, yang punya kualitas, yang bisa cepat bonding dengan pemain-pemain domestik kita ya. Kan Baker tuh bukan cuma dari sisi kualitas sih, tapi dari sisi mental juga dia udah terbukti ketika lawan Australia, negara leluhurnya quote on quote gitu ya. Dia bermain tuh tetap fight gitu loh. Iya, benar. Dan ya ini membanggakan sih menurut gue. Kalau ada yang seperti ini, gue kira kita akan lebih dalam nih kualitasnya. Cuma kan dari pengalaman Piala Dunia U17 kemarin, era Bima Sakti juga nggak banyak pemain diaspora yang memang muncul ya. Hanya sedikit aja kan. Betul. Itu yang gue kira juga sekarang masih handicap, karena mungkin di luar pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan ini juga nggak gampang dilepas ya sama klubnya atau sama, karena mereka juga masih sekolah gitu ya. Jadi banyak pertimbangan lah. Dengan alasan itu juga makanya gue kira kita nggak usah terlalu ngotot juga ya kalau usia 16 ini cari pemain-pemain diaspora. Biar aja mereka bertumbuh, berprogres, berkompetisi di kompetisi Eropa gitu, kalau memang mereka dari Eropa atau dari manapun gitu. Nanti kalau udah usia 19 ya, usia 23, dia sudah matang pengalaman, udah banyak jam terbang, boleh deh kita ambil deh. Kalau usia segini biarin aja, pemain-pemain yang ada aja, nggak usah terlalu ngoyo. Paling kalau event resmi benar bisa dilepas ya. Kalau Piala Asia mungkin masih bisa. Betul. Ya apalagi kalau lolos Piala Dunia ya nggak mungkin nggak dilepas kan. Betul. Harusnya sih dilepas. Mudah-mudahan aja sih. Kalau Piala Asia kan masuk agenda ya. Iya, harusnya sih. Tapi ini masalahnya kelompok umur. Tergantung kelompok umur nih, tergantung klubnya. Lamine Yamal yang nggak dilepas ke Piala Dunia U17 kemarin Barcelona. Itu dia. Kalau masuk U23 juga, kalau kemarin Pak Erik nggak approach klubnya juga nggak dilepas. Nggak dilepas, bener. Kawan-kawan. Nah kan berbicara kemarin Liga Top Skor ada lanjutannya. Coach Nova juga sudah memastikan bakal ada yang memantau Top Skor National Championship, Top Skor Cup National Championship 2024. Nih sebenarnya ajang ini seperti apa sih Bang, dan kenapa akhirnya Coach Nova pengen banget mantau pemain di situ lagi, nyari tambahan lagi di situ gitu? Ya sebenarnya gue udah dapat kisi-kisi juga sih ya dari Coach Tommy Haryanto. Dia bilang sudah dapat mandat dari Coach Nova untuk datang melakukan pemantauan untuk Top Skor Cup National Championship 2024 yang akan kita mulai di tanggal 8 sampai 14. Mengapa? Karena Juli ya? Juli. Mengapa? Karena memang nggak ada kompetisi lain, Is. Iya benar. Jadi bukannya GR ya, tapi memang karena nggak ada kompetisi lain, mau nggak mau ya pelatih dengan kompetisi yang tersedia saat ini, yaitu, dan kebetulan itu adalah Liga Top Skor. Dan sebagian besar pemain-pemain yang ada sekarang di timnas U16 Nova juga dulunya juga main di Top Skor ya. Jadi dia akan datang lagi lihat, dan nanti menarik nih, sekarang pemain-pemain yang di tim nasional U16 Nova itu ini kalau diizinkan ya, mereka akan tampil lagi di Top Skor nasional itu ada Ada, itu ada 16 kok. Ada 16. Iya, maksudnya 16 itu bakal main di klub. Enggak. Kalau yang sekarang udah dikontrak sama Persija mungkin ya, atau sama klub-klub Liga 1 ya, mungkin nggak dikasih ya. Tapi kalau kayak Asiana, Farmel, itu kan dia kan memang asalnya dari klub, dari SSB ya. Betul. Pasti SSB-nya juga akan gunakan mereka gitu. Dan itu juga akan memberikan kesempatan bagaimana para pemain ini selepas dari timnas, apakah mereka masih bisa menjaga kondisi fisiknya, itu kan juga akan dipantau juga sama Coach Nova, sama Coach Andreas. Jadi itu rencananya yang datang itu nanti Coach Tommy Haryanto,
sebagai asisten pelatih, kemudian dengan coach Andreas Kristianto, pelatih kiper. Dia akan datang, akan lihat. Makanya kemarin sempat cecetan terus, nanyain jadwal, nanyain apa namanya drawing. Ya, gue bilang nanti tanggal 7 baru kita draw. Supaya karena coach Tommy kan juga berkepentingan untuk melihat tim-tim mana yang bertanding ya. Iya betul. Sebenarnya gue nggak mau spill dari sini sih, tapi karena Coach Nova udah ngomong di acara preskon ya sudahlah. Karena gue nggak mau nanti ini malah jadi beban buat para pemain yang tampil begitu. Iya kan, begitu tahu ini mau dipantau mereka malah jadi nggak. Iya nggak lepas lepas mainnya. Ya, mudah-mudahan sih malah makin termotivasi dan lepas semoga ya. Tapi dari mana aja sih dan berapa tim Bang di ajang? Iya. Jadi rencana awal itu sampai hari ini ya itu ada 24 kesebelasan. Iya dari 16 kota. Jadi ada dari Batam, ada dari Sumbar malah kirim 2 tim. Terus kemudian juga ada dari Palembang 1 tim, terus ada dari Jakarta tuh ada 4 tim. Kayak Asiana, Asiop, tim-tim yang bagus lah. Terus Farmel gitu ya. Terus ada dari Bandung tuh ada kalau Bandung nggak, Bandung ikutnya 13-14. Tapi dia termasuk ikutnya Liga Top Skor Nasional karena Liga Top Skor Nasional itu ada 4 usia, 12, 13, 14, 16. Nah, terus kemudian dari Jawa Timur ini bagus-bagus nih. Dari Sumut itu ada Deli Serdang. Ikut PSDS Deli Serdang. Terus ada juga dari Jawa Timur. Jawa Timur tuh ada Semeru FC, terus ada juga dari Malang, gue lupa nggak hafal ya, tapi itu ada 4 juga. Terus ada dari Jawa Tengah, PFA Sukoharjo, SKO Surakarta yang kemarin ngalahin timnas gue coba, itu juga main juga. Terus sampai dari Palu juga ada tuh Aditama Bahari, terus sama Papua SSB Nafri juga ikut lagi. Wah, jadi ini bakal rames. Nah, begitu pas Coach Nova kemarin bikin press conference, dia ingin melihat potensi yang ada di Top Skor National Championship, dia mention juga lagi di situ ya. Akhirnya kita berpikir, kalau gitu kita perbesar grupnya. Tadinya 6 grup, sekarang 7 grup. Jadi pesertanya jadi 28. Cirebon juga ngikut masuk juga, terus Padang juga nambah juga. Ya intinya spirit kita bagaimana sebanyak mungkin talenta yang bisa dilihat. Iya, betul. Itu semangatnya gue gitu sih. Makanya sekarang kita lagi kerja keras bagaimana untuk bisa mengisi spot yang kosong supaya kuota 28 tim itu terisi semua. Supaya para pelatih timnas yang nanti mantau tuh bisa lebih puas ya melihat banyak kemungkinan yang mungkin dia dapatkan, karena seperti dikatakan Coach Nova saat preskon kan barangkali dari ajang Top Skor Cup nasional ini ada potensi-potensi yang sempat luput dilihat. Iya benar. Karena kan selama ini kan untuk di daerah kan biasanya kan ini rekomendasi Asprof. Iya benar. Kalau sekarang kan dia datang dia lihat sendiri pemainnya. Dekat dan berkompetisi sendiri. Iya benar. Ini justru menghindari stigma pemain-pemain titipan nih. Iya karena pelatihnya lihat sendiri, datang sendiri. Dan pemain itu bukan hasil rekomendasi dari seleksi dangdut. Iya benar. Ini benar-benar dari turnamen yang memang kompetitif. Iya benar. Itu lebih real. Gitu. Iya benar-benar ya, karena yang gue lihat sih memang secara permainan kemarin aja ya ASEAN 16 gue lumayan takjub juga, walaupun di laga awal kelihatan masih belum matang, tapi secara skill individu emang benar-benar bagus kualitasnya. Harus diakuin. Makin meningkat ya. Makin meningkat. Itu gue surprise juga sih, artinya padahal dari awal kita terus terang gue sendiri agak ragu ya. Coach Nova nih formasinya dari game pertama ke game kedua berubah dari 3-4-3 dari 4-4-2 ke 3-4-3 betul. Terus balik lagi gitu kan. Mungkin dia ingin mencoba beberapa variasi taktik. Dia coba ingin mengenalkan kepada para pemain harus lebih paham dengan perubahan-perubahan taktikal ya. Walaupun gue juga kurang gitu yakin sih apakah pemain-pemain ini cepat bisa menyerap, cepat paham ya. Karena satu modul aja tuh nggak gampang loh pelajarinya. Misalnya 3-4-3 itu kan harus pakemnya benar-benar harus detail kan. Sementara ini turnamen pendek, Coach Nova banyak melakukan perubahan-perubahan itu ya. Tapi ya sisi positifnya membuat pemain bisa lebih cepat beradaptasi dengan banyak pola ya. Dan hasilnya oke lah menurut gue sih. Iya sih, memang luar biasa sih kemarin secara taktikal juga variatif. Dan kalau menurut lu sendiri apa sih yang perlu ditambah dari skuad sekarang untuk bermain di level berikutnya di kualifikasi Piala Asia U17 Oktober nanti? Lawannya Kuwait, Australia sama Kepulauan Marinir Utara. Kalau Kepulauan Marinir Utara gue yakin lah optimis kita udah pasti menang lah, ibaratnya menang telak terus gitu. Nah tapi Australia sama Kuwait nih tuan rumah gitu loh. Ini gimana? Sisa itu kan Oktober sih. Iya Oktober. Udah deket ya. Deket banget makanya. Jadi memang nggak banyak opsi menurut gue sih yang bisa dimaksimalkan, kecuali mencari pemain-pemain potensial yang tersisa yang ada. Mungkin juga ada rekomendasi-rekomendasi lain dari daerah ataupun juga
diaspora lainnya mungkin bisa di trial, termasuk juga yang di top skor cup nasional. Coach Nova sempat japri gua, Mas Yuke ada nggak pemain-pemain, dia sebutin tuh stopper, fullback, striker, midfield. Jadi semua itu masih banyak menurut Coach Nova yang perlu ditambah. Jadi dari situ kan kita bisa potret bahwa berarti ini memang secara materi Coach Nova belum puas dengan squad yang ada. Ya kita harus akui memang kompetisinya kan nggak banyak. Nggak banyak, benar-benar. Apalagi ini U16. EPA aja kan mulainya baru U16 kan. Iya benar. Dan EPA yang sekarang kan masih sama seperti yang kemarin, masih eksklusif. Masih 18 tim Liga 1. Iya Liga 1 betul. Dan notabene mayoritas tuh pemain-pemain SSB yang digantikan seragam menjadi tim EPA kan. Bukannya hasil youth developmentnya EPA itu sendiri gitu. Tapi dari SSB kemudian mereka disulih transfer jersey. Jadi namanya kayak Asiana, bajunya Dewa United tapi teman Asiana satu gerbong. Yang lain juga gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat pilihannya menjadi sedikit gitu. Makanya kedepannya menurut gua kita harus mengacu sama agenda inti nasional. Jadi kelahiran ataupun juga pemain-pemain EPA yang akan diputar itu usianya harus disesuaikan sama agenda timnas kelompok umur berikutnya Jadi biar inline gitu loh, nggak seperti sekarang gitu nih. Misalnya U16 sekarang yang buat EPA nanti itu kan pemain kelahiran 2007 kalau tidak salah. Padahal yang dicari timnas berikutnya 2008. Yang kayak gitu-gitu loh. Benar-benar. Yang menurut gua harus ditinjau ulang lah supaya selaras gitu. Iya benar-benar. Ya mudah-mudahan aja ada perbaikan sih di EPA-nya sendiri sih. Ya karena kan memang PR kita adalah kompetisi usia muda ya. Ya durasinya juga pendek, ya besok main doang gitu. Tapi ya mudah-mudahan ada perbaikan sih ke depannya. Nah, tadi kita udah bahas banyak soal timnas junior. Sekarang kita beralih lagi nih, lagi panas juga ke timnas senior yang bakal main September nanti, langsung lawannya Arab. Sintayong udah pasti perpanjang kontrak gitu. Tapi menurut lo apa sih yang mesti dilakuin sama Sintayong nih setelah dia perpanjangan kontrak? Apa cuma meminta pemain naturalisasi lagi dipercepat untuk nambah kekuatan? Atau emang ya dia juga harus pantau dong Liga 1 yang akan berkembang nanti. Berjalan kan tanggal 9 kan? Waktu sekitar sebulan kurang sih memang. Kapan Oktober? 9 Agustus. Kalau ininya 5 September. Lawan Arab 5 September laga pertama gitu. Iya, harus jujur dikatakan ya pasti nggak akan banyak yang bisa diambil lagi dari pemain Liga 1 karena ya Liga 1 baru mulai juga Agustus. Apalagi STI sudah punya pemain stok domestik yang cukup banyak menurut gue yang sudah mewakili sebenarnya kualitas terbaik yang kita punya di lokal ya. Paling bagaimana caranya nanti pemain-pemain diaspora yang ada atau pemain-pemain keturunan yang ada ini dalam kondisi yang fit saat pertandingan itu Iya benar. Sama mungkin lebih cepat pemanggilannya ya. Supaya mereka bisa cepat latihan, nggak seperti kemarin kan ya kita pemain-pemain datangnya ada yang terlambat ya. Terus belum lagi karena perbedaan waktu dan penerbangan yang jauh membuat mereka jadi capek gitu kan akhirnya peaknya nggak dapet gitu. Nah untuk besok ini kan karena nih round 3 ya, putaran ketiga yang sangat krusial, gua harap sih para pemain bisa dipanggil lebih cepat dan bisa dirilis lebih cepat. Itu kan kalau aturan FIFA kan 7 hari ya. Maksimal 7 hari. Tapi faktanya yang terjadi seringnya itu 3 hari 4 hari. Betul. Nah itu ya gimana caranya federasi harus bisa approach lagi ke klub-klub mereka untuk bisa dirilis lebih cepat. Tapi kalau dari sisi komposisi yang ada sekarang ini yang menurut gua udah tinggal dimatangin aja udah kompetitif sih. Bahkan gua bilang ini 11-11-nya juga bisa pemain diaspora semua. Kalau mereka dalam posisi yang fit ya, kondisi yang bugar, mereka bisa main semua itu. Ya paling striker sih memang yang PR striker sih memang. Ya tapi ya dalam waktu yang tersisa ini susah dapat striker yang oke banget ya. Untuk membuat proses naturalisasi kan. Iya benar, kecuali emang ya pakai jalur cepat kayak kemarin ada lah beberapa ya. Ada jalur cepat. Oke, thank you Bang. Ya, sama-sama. Buat semuanya diskusi kali ini menarik banget. Mudah-mudahan memang kompetisi usia muda kita juga makin baik. Terus timnas U16 terus berprogres dan berprestasi. Karena yang penting adalah berprogres. Tujuannya seperti yang kata Coach Nova bilang, dia bisa jadi pemain masa depan untuk timnas senior. Itu yang paling penting. Oke deh, Scorer, demikian untuk episode Discord kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian di Facebook maupun di TikTok, dan juga jangan lupa terus subscribe. Kita juga masih ada di Noise dan tetap baca skor.id untuk update berita olahraga. Oke, dengan demikian gue Rasatan. Yuke. Sampai jumpa lagi.